Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali ke dalam acara Live Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas setiap hari Rabunya pada pukul 7.30 malam sampai selesai. Bersama dengan saya Raymond hari ini, Rabu tanggal 14 Januari 2025, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Johan selaku IHAP Manager dari YB Sekuritas Padang. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena tema kita pada hari ini sangat menarik sekali ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai MSCI Watchlist, Stocks to Prepare this Year. Oke, selamat malam kembali, selamat malam teman-teman yang semuanya sudah bergabung. Dari Ervan, malam Pak, selamat malam juga Pak Ervan. Dari Black Sobat, malam Pak, selamat malam juga. Oke, baiklah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, saya mau mengundang terlebih dahulu Pak Johan untuk dapat turut bergabung bersama Pak Bambang juga bergabung ya. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, selamat bergabung dari Morning Juice sampai Juice Up. Selamat datang. Halo, Oke, Pak Johan. iya, udah nampak, Kak, Oke, kelihatan. suaranya ada Pak, tapi gambarnya tidak muncul Pak dari di tempat saya. Iya. Bentar, udah belum? Masih belum sih Pak. Apa coba keluar dulu nanti baru masuk lagi Pak? Oke, oke. Oke. Nah, pada malam hari ini kan kita akan berbincang-bincang mengenai MSCI. Jadi kita tidak akan berbincang-bincang mengenai sebuah emiten secara spesifik, kecuali kalau memang itu dibutuhkan ya untuk sebagai contoh dari materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi kalau misalnya kita nggak sempat atau kita nggak keburu ya untuk berbincang-bincang mengenai emiten, bisa join ya besok di Morning Juice setiap harinya, Senin sampai Jumat, 8.15 sampai dengan 8.45 paginya. Oke, ini ada yang bertanya apa nih? Apakah kalau belajar bisa langsung datang ke YB Sekuritas daerah Surabaya? Di daerah Surabaya ada beberapa YB Sekuritas, nanti bisa coba DM atau nanti adminnya juga bakalan hubungin ya dari Fikri mengenai kalau mau belajar. Dari Surabaya itu biasanya juga ada kelas-kelas tertentu. Kalau sudah follow dari Instagram YB Sekuritas, biasanya juga akan selalu diupdate ya. Kelas-kelas apa saja yang ada di Surabaya, atau di Padang, atau di Medan. Kalau nggak salah besok itu ada trade bareng, saya cek sebentar ya. Ups, Pak Johan saya lupa invite lagi. Oke, saya sudah invite Pak Johan. Saya cek dulu ya. Oke, Nah, oke. sudah muncul Pak Hmm. Johan. Baik, kedengaran jelas Pak Johan? Dengar Pak El, jelas. Oke, baik. Siap Pak Hmm. Johan. Nah, kita langsung mulai aja ya Pak Johan. Kita mau Oke, bincang-bincang mengenai MSCI hari ini. Dampak dari MSCI ya, seperti apa, timing untuk belinya seperti apa, dan tentunya saham-saham yang berpotensi yang masuk ke dalam MSCI itu seperti apa. Tapi nanti kalau yang tentang saham ini mungkin kita akan diskusinya mungkin nanti ada agak belakangan ya. Timing boleh. entry sama tentang strategi di dalam trading ini sendiri. Nah, Pak Johan, kalau kita berbicara mengenai dampak dari MSCI ya. Belakangan ini kan IHSG itu terus naik, menyentuh Hmm. all time high terus, dan banyak emiten juga yang mendorong market untuk naik. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang bukan karena kinerja atau performa dari emiten itu sendiri, tapi karena rumor emiten itu akan masuk ke dalam MSCI. Jadi pertanyaannya itu apakah memang saat ini market tuh lebih meresponi kepada indeks MSCI daripada kinerja daripada emiten itu sendiri, Pak? Ya, oke. Jadi kalau kita flashback sebentar ya Pak Raymond ya, Mm-mm. kita lihat tahun yang lalu ya, kalau dilihat di awal 2025, itu market itu sepi ya, dalam market sepi. Nah, benar saham-saham yang secara fundamental juga tidak ada yang perform gitu. Ya, market Mm-mm. cenderung koreksi di awal tahun. Nah, ketika ada berita MSCI, ketika ada beberapa saham yang masuk ke MSCI, ini menjadi katalis baru yang membuat market itu lebih bergairah lagi. Dan itu terutama ditandai dengan saham-saham 4PP yang berhasil masuk di MSCI gitu. Jadi ada Mm-mm. beberapa rumor atau beberapa isu gitu ya, katakan wah ini saham kalau saya dulu cuan ya, cuan brand gitu ya.
mau Hmm. masuk MSCI. Nah, itu sambil langsung naik gitu. Nah, ini Hmm. membuat investor jadi mengalihkan ya perhatian mereka dari saham-saham, karena beberapa saham itu udah nggak itu ya, dibilang nggak layak, bukan nggak layak ya, tapi eh, nggak perform ya, nggak perform. Jadi Hmm. saham itu Hmm. nggak perform, nggak terlalu ada volatilitas, sehingga ya, dana-dana itu cenderung mainnya di saham konglomerasi seperti itu. Nah, Hmm. kebetulan platform konglomerasi ini memang target mereka adalah MSCI gitu. Mereka Hmm. masuk ke MSCI ya, kebetulan itu kan waktu itu diawali dengan sahamnya Pak PP ya, grupnya Pak PP, sehingga ramelah saham-saham yang mau masuk ke MSCI ini menjadi trigger, menjadi katalis buat kenaikan ISG kita. Maka I see. dikatakan sekarang ini maka MSCI itu lebih sensitif gitu. Isu MSCI lebih sensitif sehingga itu membuat market lebih bergairah, jadi Hmm. ke-trigger buat orang pengen ikutan apalagi nih saham MSCI berikutnya apalagi nih gitu. Sehingga orang Hmm. mulai buat jangka pendek dua saat itu orang melupakan kinerja fundamental gitu. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada MSCI ini, IHSG kita mungkin sideways dan flat gitu aja Pak ya berarti ya? Iya, agak lesu. Maksudnya agak lesu karena secara ekonomi makro juga nggak terlalu bagus, secara Hmm. rupiah kita juga melemah ya, jadi daya beli turun gitu. Jadi nggak ada satu katalis yang buat ya ekonomi kita tuh bergerak gitu, terutama Hmm. sebelum Hmm. sebelum Pak Purbaya ya, sebelum Pak Purbaya masuk gitu. Nah, tapi dengan adanya MSCI ini, nah itu menjadi penolong lah. Jadi ada alternatif lain buat investor, buat trader untuk dalam kutip kutik memainkan saham-sahamnya gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Ya, menarik sekali, Pak. Tapi dengan banyaknya ya saat ini kan gejolak politik, geopolitik itu sangat Hmm. cukup banyak ya. Apakah itu tentang di Iran lah, Venezuela, Greenland dan sebagainya macam. Tapi kalau misalnya Hmm. gejolak itu apakah bisa mempengaruhi dampak daripada MSCI ini, Pak? Cara korelasi langsung sih nggak ada ya, Hmm. karena kita tahu bahwa uh, geopolitik itu situasi politik yang memanas, itu nggak berpengaruh terhadap kriteria MSCI gitu. Cuma Hmm. yang lebih pengaruh adalah ketika resiko. Jadi ketika resiko membesar, ketika geopolitik memanas, itu membuat resiko jadi besar. Ya, ketika Hmm. resiko besar, orang mulai agak menahan diri untuk masuk ke market, untuk masuk ke pasar Hmm. saham. Nah, itu Hmm. membuat market tertekan sehingga mungkin efek MSCI mungkin agak sedikit terlupakan gitu. Ya, ketika Oke. ada eh, resiko yang naik gitu, resiko yang meningkat. Sehingga ketika terjadi geopolitik memanas ini, emang mungkin orang bakal lebih menahan diri ya. Tapi untuk secara langsung, secara tidak langsungnya, eh, pengaruh ke MSCI nggak terlalu gitu. Karena Hmm. MSCI ini kan lebih ke arah eh, perhitungan itu ya, free float, Free apa float segala ya. macam. Jadi Oke. nggak ada pengaruh dengan kondisi yang memanas gitu. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tadi kriteria untuk masuk ke dalam MSCI, salah satunya itu adalah free float itu. Jadi, apakah itu adalah kriteria yang paling penting, Pak? Kalau misalnya soal performanya atau kinerja atau fundamentalnya, apakah itu juga memainkan peranan yang penting? Kalau kita lihat secara MSCI ya, sebenarnya fundamental nggak terlalu pengaruh ya. Karena kita lihat saham-saham yang masuk MSCI itu kayak saham 4BP itu secara fundamental itu mahal sekali gitu. Hmm. BV-nya udah berapa, PER-nya udah Oke. berapa gitu. Jadi fundamental ya mungkin kalau kita bicara fundamental secara textbook ya secara old school, nah itu Hmm. mungkin nggak masuk gitu. Tapi kalau sekarang dikatakan ini new fundamental dikatakan ya, jadi new fundamental, new economy, sehingga itu cara hitungnya beda lagi gitu. Nah, Hmm. kalau kita lihat MSCI, memang kriterianya lebih ke market cap dulu, market cap yang gede. Karena MSCI ini kan investor asing ya. Jadi fund-fund asing mau masuk, mau investasi, mereka butuh likuiditas yang gede, yang besar. Hmm. Sehingga ketika mereka masuk berapa T gitu ya, 1T, 5T gitu ya. Nah, mereka takutnya bisa beli tapi nggak bisa jual gitu. Hmm. Makanya mereka butuh cari yang satu syaratnya ya market cap-nya sekian, kemudian nanti ada free float-nya berapa gitu. Jadi kalau misalnya free float-nya terlalu kecil, berarti kan terlalu gampang dimanipulasi ya, takutnya seperti itu. Hmm. Nah, Ya, jadi yang ya. paling penting itu adalah likuiditas gitu. Nah. Oke, oke. Karena mereka nggak mau nyangkut juga ya di saham itu. Iya. Bisa masuk, nggak bisa keluar nanti. Nah, Heeh. kalau misalnya, Pak ya,
kalau saham-saham yang baru IPO di 2025 itu, apakah saham itu punya peluang untuk masuk ke dalam MSCI di tahun 2026 nih? Sebenarnya ada peluang sih, walaupun Hmm. mungkin nggak semua ya. Tapi peluang tuh ada, apalagi kalau misalnya dia udah naiknya cukup tinggi, ya berarti kan Hmm. dengan kenaikan harga cukup tinggi kan berarti meningkatkan market cap dia ya. Hmm. Nah, nanti market cap-nya udah tinggi, nanti dilihat lagi dia punya apa free float-nya kayak gimana gitu. Mencukupi nggak dia punya aturan MSCI gitu, layak nggak masuk gitu. Masuk nggak Hmm. kriteria MSCI gitu. Nah, jadi Oke. sebenarnya ada beberapa yang cukup layak gitu, yang bisa ada kriteria gitu. Cuma mungkin nggak semua gitu. Oke, oke, baik, baik. Nah, kira-kira Pak, apa sih yang menjadi tanda awal kalau sebuah saham itu tuh sebenarnya sedang diakumulasi untuk masuk ke MSCI itu? Apakah ada parameter atau indikator yang bisa kita perhatikan, Pak? Atau apakah bisa nggak kita lihat itu di melalui chart, Pak? Ya, yang paling gampang kita lihat pasti melalui chart ya, Hmm. karena pergerakan harga tuh nggak bisa bohong gitu. Jadi kalau kita lihat fundamental, ini kita bingung. Ini saham kok nggak ada apa-apa, nggak ada berita, nggak ada apa-apa. Mungkin juga secara fundamental valuasi kemahalan gitu ya, tapi dia Hmm. bisa naik terus gitu. Nah, di Hmm. sini kita bisa lihat misalnya ciri-cirinya mungkin kita bisa lihat dari volume ya. Jadi ketika saham mungkin mulai ramai diperdagangkan ya, mulai ramai ditransaksikan, nah itu mungkin ciri awal berarti ada something gitu. Kemudian juga pasti harganya konstan naik. Jadi konstan ini bukan tiba-tiba melejit ya, bukan tiba-tiba arah-arah terus gitu. Kalau itu kan beda. Kalau itu misalnya ada backdoor atau apa. Tapi kalau dia naiknya pelan tapi konstan gitu. Naik turun tapi dia bikin higher high, higher low. Nah itu memang uptrendnya itu bagus. Dan itu terjaga. Dan kemudian ketiga kita lihat juga asing ada masuk. Jadi kita juga lihat paling penting sekali adalah ada inflow dari asing. Jadi ketika asing mulai beli, nah kita lihat, padahal kan nggak ada berita apa-apa, Hmm. nggak ada Hmm. news apa-apa, tapi asing mulai masuk. Nah mungkin ini salah satu radar yang mungkin kita belum detect sama kita gitu, yang kita Hmm. asing udah lebih duluan punya radarnya gitu. Jadi sebenarnya mereka itu sudah tahu duluan atau mereka juga kira-kira seperti itu? Spekulasi, karena Spekulasi yang juga ya? ya karena yang benar-benar tahu kan petinggi-petinggi yang di MSCI, ada hitung-hitungan mereka. Oke, oke, baik. Kalau misalnya sebuah saham itu mulai bergerak, Pak, gimana caranya kita bisa membedakan kalau saham itu bergerak karena memang ada sentimen dari MSCI atau saham itu bergerak itu karena ada sentimen lain seperti earningnya atau memang karena sektornya lagi bergerak, karena ada flow, karena kondisi makro atau apapun itu juga, Pak. Gimana kita Biasanya banding itu bedainnya? kombinasi ya, ada Hmm. kombinasi juga. Jadi saham mungkin juga nggak mungkin tiba-tiba naik tanpa ada katalis dari fundamentalnya, dari sisi makronya juga gitu. Ya Hmm. kalau mungkin saya kasih contoh kayak Bumi ya. Nah Bumi kenapa bisa naik misalnya? Karena Bumi secara fundamental dia kemarin ada kuasi organisasi ya. Hmm. Kemudian dia juga ada hasil akuisisi tambang di Australia. Nah Hmm. itu kemudian juga tambang emas. Kemudian juga harga emas juga ikutan naik. Nah, itu mendorong katalis buat kinerja dia meningkat gitu. Nah, tapi kan Hmm. kinerja itu nggak cukup aja seperti itu. Kadang-kadang kan harga saham kan nggak selalu mengikuti kinerja ya. Nah, Ya. tapi ketika harga dia naik, nah itu kita bisa lihat itu juga naiknya stabil, diakumulasi oleh asing juga ikutan masuk gitu ya. Walaupun dari sisi pengendali jualan terus kita lihat seperti itu, tapi kan harga masih kuat. Nah, berarti Hmm. ada sesuatu kekuatan yang lebih besar dari pengendali yang pengen ngerubah gitu ya, pengen bawa harga Hmm. naik seperti itu. Oke. Oke, menarik, menarik. Oke, nah bagi teman-teman semua yang mau nanya mengenai tema pada malam hari ini, MSC bisa dituliskan ya di kolom komentar di bawah sini. Kalau ini ada yang bertanya, tiga saham yang potensi masuk MSCI Februari. Oke, nanti kita akan discuss. Sebentar lagi kita akan discuss, jangan kemana-mana ya. Kalau misalnya sekarang Pak, kan semua orang pasti nih pengen masuk ke dalam ikutan rally-nya MSCI. Banyak orang yang ya mereka takut ketinggalan gitu. Tapi sebenarnya timing entry yang paling cocok itu kapan ya Pak ya? Apakah jauh sebelum announcement, mendekati announcement atau setelahnya? Atau mungkin bahkan setelah efektif date baru kita bisa paling aman masuk ke dalamnya? Ya, kalau kita lihat waktu yang paling ideal, yang paling cocok itu memang sebenarnya jauh-jauh hari ya, jangan mepet-mepet gitu. Ya mungkin 2 bulan ya atau 1 bulan sebelumnya. Nah itu ya itu pada maksimal ya paling lama gitu. Paling cepat itu itu 1 bulan sebelum. Mungkin juga kita juga tunggu waktu yang tepat itu jangan terlalu buru-buru juga gitu.
Karena kita nggak, kalau misalnya udah dekat-dekat harinya, itu Hmm. pasti harga udah terlanjur naik gitu. Sehingga kita malah ketinggalan gitu. Jadi Hmm. emang paling bagus itu adalah ketika masih jauh-jauh hari. Sebenarnya ketika MSCI itu udah dirilis, udah dilaporkan yang mana-mana aja yang masuk gitu ya. Ketika udah efektif, itu sebenarnya di pasar tuh udah ada rumor gitu. Oh ini nanti next sebenarnya ini ada calon-calon gitu. Oh ini kayak bakal masuk lagi. Nah itu biasanya 1 bulan ke depan tuh biasanya udah mulai ada calon-calon the next MSCI gitu. Nah dari situ kita udah mulai nyicil-nyicil masuk gitu. Jadi strateginya ya kita mulai akumulasi secara pelan dan menggunakan juga money management. Jangan langsung kita hajar semua gitu. Karena kan itu masih spekulatif ya. Kita juga nggak Hmm. tahu ini benar apa enggak. Karena juga ada beberapa yang diperkirakan masuk, rupanya nggak masuk gitu. Toto dan Hmm. anjlok gitu. Jadi dia langsung anjlok. Nah itu kita juga harus waspadai dengan kemungkinan yang seperti itu. Nah, Oke. Kalau dari Pak John sendiri, biasa strategi tradingnya apakah juga akumulasi sama atau juga ada yang itu Pak sebelum effective date itu? ya, saya sih akumulasi. Akumulasi dalam arti swing trading ya, swing trading kalau saya. Jadi Hmm. saya nggak di hold lama sampai pengumuman nggak. Jadi kita udah tahu nih misalnya saham A ini ada bakal mau masuk MSCI, ya udah kita ikuti, kita lihat chartnya kayak gimana. Misal kalau misal dia breakout kita bisa beli, atau misal lagi dia mantul di support, pas swing di bawah kita buy, nanti kita dekat-dekat resisten, atau ada sentimen yang lagi jelek di global, di makro, kemudian kita bisa jualan dulu gitu. Jadi kita ikuti aja tetok-tetoknya kayak gitu. Nah, Hmm. Oke, oke, oke. Dan kalau misalnya strategi yang biasanya 1 hari sebelum effective date kan itu Pak, biasanya sangat volatile sekali. Kalau yang iya. masuk, ya Mm-mm. besoknya dijual atau seperti apa. Kalau Pak John ada ikutan seperti itu nggak? Nggak ada sejak sekali sih pernah yang brand itu, yang brand. Hmm. Karena kan orang udah tahu brand sebelumnya. Nah, Hmm. kalau udah pas momennya harganya belum terlalu naik, makanya spekulasi beli 2-3 hari sebelumnya. Jadi nggak pas 1 hari juga. Jadi pas Hmm. 1-2 hari sebelum pengumuman dibeli, kemudian pas pengumumannya dia keluar itu dia masuk MSCI, pengumumannya udah muncul, harganya gap, langsung jual gitu. Hmm. Oke, oke. Tapi nggak selalu seperti itu ya, Pak ya? Iya, nggak bisa selalu seperti itu. Kalau itu kan memang benar-benar udah 90% udah pasti masuk gitu. Hmm. Oke, oke. Oke, nah sekarang kita mau bahas yang menarik Pak Andi mengenai watchlist-nya saham. Saham kira-kira apa saja saham yang menurut Pak Johan itu berpotensi untuk masuk ke dalam MSCI pada bulan MSCI yang awalnya bulan berapa Pak ya? Pengumumannya 10 Februari ya. 10 10 Februari. Februari. Nanti efektifnya 1 atau 2 Maret. Hmm. Oke, baik. Nah, jadi kira-kira saham apa Pak yang menurut Pak Johan Oke. berpotensi itu masuk? Ya, kalau yang ini kan dia ada dua metodologi ya. Ada kemungkinan dia mau menggunakan metodologi lama, perhitungan lama, atau ada perubahan. Nah, itu yang masih ditunggu oleh para investor ya. Apakah dia Hmm. bakal menggunakan metodologi yang baru atau masih tetap menggunakan metodologi yang lama gitu. Hmm. Nah, tapi dari keduanya ini ada satu saham yang kayaknya udah pasti masuk, yaitu Bumi. Maka tadi saya ngomong Bumi kan. Nah, Hmm. itu Bumi sih udah pasti masuk di harga 300-an, itu dia udah lolos syarat untuk ikut MSCI itu. Tapi sekarang udah 400-an ya. Nah, jadi Bumi sih kemungkinan besar sih udah masuk ya. Kemudian itu juga ada Petro, diperkirakan kalau Petro itu dia udah masuk MSCI, cuma dia yang small small cap itu bakal ada kemungkinan bakal naik kelas ke standar. Jadi Hmm. itu bakal ada kemungkinan dia bakal naik kelas gitu. Uh, Untuk bumi itu juga naik kelas kan Pak ya? Baru masuk kayaknya. Kalau Belum yang Pak. main Kemarin Dewa belum kali. masuk ya Pak ya? Belum, yang baru masuk itu Dewa atau Energi ya. Oh, BRMS ya? Nah, Ya. BRMS juga masuk. Hmm. Kalau Bumi ini baru masuk. Jadi Bumi, PTRO, kemudian juga film ya, film. Oh, film juga. Film ada puluh, karena dia udah naik, harga udah tinggi, jadi market cap-nya udah gede. Hmm. Kemudian Pani juga ada peluang masuk ya, karena dia kemarin kan baru ada isu, jadi otomatis jumlah lembar sahamnya bertambah, kemudian Hmm. juga sama kayak oke. Cuma free float-nya mungkin masih dihitung apa benar bisa masuk apa enggak gitu. Hmm. Kemudian juga ada IMPC, nah itu juga masih 50-50 ya.
Uh, IMPC atau ya, INP? IM, M ya? Impact Pratama, Impact Oke, Pratama. Uh, oke. itu sih saham-saham. Nah, yang kita harus waspada sih, kalau MSCI menggunakan metodologi yang baru, itu Mm-mm. ada beberapa saham yang potensi untuk keluar dari MSCI. Salah Mm. satunya Cuan, ya, Cuan, AMMN, Indofood, sama Cepin. Nah, tapi yang paling pengaruh tuh Cuan sama AMMN. Itu yang bakal bikin stok terapi di market gitu, karena banyak saham Pak PP yang trader-trader yang main di saham Pak PP, dan kemudian juga kalau satu turun biasanya ikutan yang lain juga akan ikutan kompak, ikutan turun gitu. Mungkin juga Oke, baik, baik. imbasnya juga terimbas ke sana gitu. Nah, itu yang mungkin yang kita perlu waspadai jika nanti MSCI katanya misalnya dia katakan menggunakan metodologi yang baru gitu. Nah, itu otomatis eh, ada potensi cuan itu keluar gitu. Hmm, oke, oke, baik. Kalau misalnya dengan yang sudah ada sekarang, perbankan kan juga dengar-dengar akan ada terdampak juga ya dengan kalau ada adjustment ini, Pak. Ya, itu perbankan mungkin pengurangan bobot ya, pengurangan bobot. Hmm. Jadi masih masuk di dalam, cuma bobotnya mungkin dikurangi seperti itu. Jadi Hmm. otomatis juga akan ada unloading ya, istilah bongkar muatan dikit. Tapi tetap pengaruhnya ke GSG kita juga bakal berdampak juga. Oke, oke. Tapi kalau semua sudah tahu gitu, apakah harga sekarang itu sudah termasuk pricing atau belum ya, Pak ya? Belum sih, belum pas. Belum Karena ya? ya ini kan all time high lagi kan, hari ini 9.000 lebih. Harusnya kalau atau price in harusnya udah agak agak slow, agak sideways 8 ribuan, 88 Hmm. gitu. Ini Oh masih gitu ya? digas terus, masih digas terus. Mungkin nanti menjelang MSCI awal-awal bulan Februari, nah itu mungkin mulai mulai itu price in-nya mungkin di awal-awal Februari mungkin. Hmm. Berarti sekitar bulan itu akan ada volatilitas juga ya nanti ya? Iya, betul. Tapi kenapa Pak? Ini peraturan ini kan katanya hanya dibuat untuk Indonesia ya Pak? Iya, Kenapa hanya di Indonesia Pak? ya karena di Indonesia sistemnya apa ya, struktur pemilikannya terdesentralisasi gitu, jadi sangat terkonsentrat gitu. Jadi Hmm. banyak yang pemilik yang bikin PT-PT Indo, ada anak-anak perusahaan yang benar masih punya dia juga. Itu sehingga misalnya merasa, aduh kayak kita dipermainkan nih kayak gitu. Masa yang punya replotnya kalau-olah banyak gitu, 15% tahu, tapi orangnya itu juga, Sendiri. lupa punya dia juga gitu. Nah itu makanya misalnya nggak mau kena, makanya kayak diperketat aturannya gitu. Iya, iya. Kasihan MSCI jadi sering jadi tempat ini ya, Exit pembuangan. liquidity. Iya. Jadi apakah karena meningkatkan free float ini jadi banyak emiten saat ini yang sedang RI juga gitu Pak? Iya, Apakah salah itu satu. salah satu dari alasannya? Jadi dengan adanya free float ya pasti emiten juga berusaha untuk itu ya, meningkatkan dia punya performa supaya ya mungkin kalau mereka ingin masuk ke MSCI pasti bakal itulah menambah porsi free float-nya. Maka kita lihat kemarin Pak PP kan menjual dia punya sedikit-sedikit dia punya pemilikan di brand supaya brandnya bertambah free float-nya supaya bisa masuk ke MSCI Hmm. gitu. Oke, oke, oke. Pak, ini kan MSCI itu dalam setahun itu ada 4 kali ya kalau nggak salah ya. Ya. Apakah di 4 kali rebalancing itu semua bobotnya sama atau ada bulan-bulan tertentu yang bobotnya itu lebih besar? Biasa kan setahun ada 4 kali ya, ada Februari, ada Mei, Agustus, sama November. Nah, biasanya yang paling besar itu, yang paling pengaruh itu Februari dengan November. Jadi di awal dengan akhir tahun. Nah, kalau Ah, pertengahan tahun itu nggak terlalu besar bobotnya, nggak terlalu berdampak. Jadi yang paling hmm. pengaruh itu awal dengan akhir. Mm. Oke, oke, baik. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya tentang topik ini bisa langsung dituliskan ya di kolom komentar bawah ini. Sorry Pak, bisa tolong tadi diulang lagi mungkin tadi ada yang miss tentang saham apa yang tadi masuk ke dalam MSCI. Tadi saya ada catatnya ada Bumi, ada Oke, film, Petro naik ya. kelas, terus Mm. apa lagi tadi ya? Pani Oh, Pani, ya. sama IMBC. Ya, Pani dan IMPC yang kemungkinan bisa masuk ke dalam MSCI Februari ini. Dan kalau Mm-mm. ada perubahan dalam metodologi yang perlu diperhatikan adalah Cuan, AMMN, INDF, dan juga Cepin ya, Pak?
Ya, Oke, begitu. Nah, terakhir Pak, kesalahan apa sih yang paling sering terjadi dalam trading dalam momen MSCI ini Pak? Dan nasihat Pak John untuk para trader itu apa aja? ya. Saat paling sering terjadi ya para trader itu ya pertama mungkin nggak ngerti misalnya cara mainnya kayak gimana ya, Hmm, eh, ikut-ikutan gitu. Jadi mungkin pikir wah ini saham pas udah berita udah keluar ini masuk MSCI udah mulai borong gitu ya. Tahu hmm, kok pada turun harganya gitu kan? Saya jadi setelah MSCI kok harganya nggak gerak atau malah turun gitu. Nah, hmm, karena apa? Karena sebelum-sebelumnya harga tuh udah bergerak naik, udah price in, sehingga banyak kalau orang yang belum pernah mengikuti permainan MSCI hmm, pasti terkecoh gitu ya, terkecoh karena pikirnya wah ini sahamnya masuk MSCI ini bagus kita beli, tahu-tahu besok turun seperti itu. hmm, Jadi kita harus tahu kapan timing yang tepat, kapan kita keluar gitu. Yang kedua kita juga harus prepare ya, harus prepare ketika terjadi unexpected gitu ya. Apa yang kadang-kadang kita prediksi masuk, rupanya dia nggak masuk, nah itu pasti goncangannya cukup besar gitu, oke, efeknya gitu. Nah itu kita harus siap dengan kondisi seperti itu. Jadi kita harus punya trading plan sendiri. Ya ketika sudah nggak sesuai dengan trading plan kita, ya kita harus berani untuk exit atau cut loss misalnya seperti hmm, itu. oke, oke. Ini ada yang bertanya, kalau Dewa rumornya masuk juga Pak? Dewa, Dewa kayaknya udah masuk kali ya, kalau nggak salah. Dewa MSCI November kemarin masuk, udah masuk kali, Udah masuk ya? Indonesia. kayaknya ya. Oke. Kalau itu Pak, yang kemarin gagal masuk itu Tins ya kalau nggak salah yang masuk FC, Ya, masuk Tins. FCA ya? Tins karena dia masuk FCA, ini nggak boleh, nggak diperhitungkan. Mungkin nunggu berapa kali ya, nunggu setahun ya, atau berapa, enam Nunggu bulan setahun? ya. Kalau nggak Oh, salah ya, jadi kan minimal selama 6 bulan atau setahun nggak boleh masuk FCA, UMA atau FCA kayak gitu. Nggak boleh disuspend lama lebih dari berapa hari gitu. hmm. Sedangkan waktu itu Tins cukup lama ya, sebulan kalau nggak salah ya. Iya, kalau sudah masuk FCA lah gitu, udah masuk FCA otomatis nggak berlaku lagi. Berarti kayak dihitung ulang lagi. Ya mungkin eh, MSCI berikutnya ya mungkin bulan Agustus atau bulan November tahun depan ya tahun ini. Hmm, oke. Ini dari Roni tanya Pak, Pani target berapa untuk masuk ke MSCI? Pani sih 11 ribuan sih udah bisa masuk MSCI ya karena dengan adanya dia ada isu itu udah menambah dia punya porsi sehingga nggak mesti dikatakan mesti ke 20 ribu seperti itu ya. Nah, makanya harga Pani nggak terlalu banyak gerak kita lihat masih dijaga di level-level segitu ya karena dengan kondisi seperti ini pun dia benar udah bisa masuk MSCI. Maka Hmm, mungkin nanti ketika udah masuk MSCI beneran, nah itu mungkin harganya mungkin akan terkerek naik karena ada sentimen, kan. Kemudian juga mungkin mulai dilirik, gitu ya. Kemudian juga sektor properti juga udah mulai bergerak ya. Nah itu mungkin hmm. bisa jadi katalis buat dia naik gitu. Oke, baik. Nah, sebelumnya mau informasikan juga kalau kita akan ada live trading week ya, yang akan berlangsung 3 hari, tanggal 19, 21, dan 23 Januari. Tersedia online khusus nasabah YB. Dan onsite juga di beberapa kota, di Jakarta, di Padang, dan juga Surabaya, Semarang terbuka untuk publik untuk onsite. Jadi bagi teman-teman semua yang mau tertarik untuk ikutan live trading bisa daftar juga ya di websitenya di yb.co.id/events, bisa informasi semua bisa di sana atau bisa juga cek di Instagram YB Sekuritas. Oke. Dan ini ada yang tanya, Usman, dari beberapa news Dewa target harga MSCI itu di harga 1.200. Menurut tanggapan Pak Johan bagaimana? Ya, berarti kalau misalnya Dewa belum masuk MSCI, dengan harga sekarang masih di 700-an, berarti kan masih lama ya untuk dia mencapai target MSCI dia gitu. Ya mungkin nggak sekarang gitu, kita harus nunggu ya. Itu juga balik lagi keseriusan dengan keseriusan dari manajemennya sendiri, dari timnya Dewa sendiri untuk mampu nggak mengangkat harga ke 1.200 gitu. Nah itu juga butuh satu kondisi yang cukup rumit juga gitu ya untuk naik karena itu butuh 50% kenaikannya lebih 500 ya hampir dua kali ya dari 700 sampai 60-70% dari Hmm. harga sekarang gitu.
Oke, Ya mungkin baik. nggak ada waktu dekat ya. Baik. Kalau Antam bagaimana, Pak? Apakah sudah masuk MSCI? Kita mestinya, waduh, kalau saya jujur saya nggak hafal ya semua rilis saham itu, yang mana masuk MSCI, yang mana belum. Tapi mestinya kalau dulu dia tempat anjlok kayaknya sih sempat keluar kali ya, atau enggak. Tapi gini aja, kalau kita lihat nggak ada diinfoin dia bakal masuk, berarti ada kemungkinan sih dia memang udah di dalam gitu. Heeh. Karena kan dia kenaikannya juga cukup signifikan ya, dari 2000-an ke 4000 sekarang ya. Nah, mestinya sih Antam masih ada di MSCI. Karena itu nanti ada level harga tertentu di mana dia bakal keluar, kalau nggak salah. Jadi makanya ketika dia udah mencapai level 2000-an, kemarin itu dia tempat rebound. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, nanti coba koreksi. Ya, tapi kalau saya nggak salah sih Antam masih di dalam. Kemarin dia sempat turun di level harga tertentu, itu dijagain supaya dia nggak bakal keluar dari MSCI itu. Makanya harganya dijagain waktu itu di 1900-an atau 1700 seperti Hmm, itu. oke. Coba saya Hmm. lihat ya. Ini dari MSCI November, BPC, BRI, Bank Telkom, Desa Benar, BPN Koto. Kalau di standarnya belum ada. Oh, Antam ada di small cap index, Pak. Oh, oke. Hmm. Ya, berarti Antam. mungkin ada peluang naik kelas ya, tapi mungkin nggak sekarang ya, mungkin. Ini Pak, di MSCI Indonesia Small Cap tuh ada Antam, MDKA, Film, Hmm. INKP, AADI, Pegas, Bumi juga termasuk di Small Cap. Hmm. Hmm. DSMG, Energi, KLBF, Mesin, Raja, dan WiFi Berarti, juga di Small Cap semua. hmm. Berarti ada peluang buat naik ke standar gitu. Yang film dengan bumi tadi. Oke, baik, 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 siap. Ini ada yang tanya, minimal deposit YB berapa, Pak? Kalau nggak salah sih kita bebas ya. Tapi kalau idealnya sih 5 sampai 10 juta ya kalau mau buat trading ya. Oke, baik. Ya, jadi ada yang kalau tanya, kalau live trade nanti besok ngapain, ya kita trading bersama. Trading-trading bersama. Menang-menang bersama, kalah-kalah bersama. Yang penting bersama-sama ya. Oke, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri Joshua pada malam hari ini mengenai MSCI? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau teman-teman bertanya tentang emiten secara spesifik, bisa join besok ya di Live Morning Juice pada pukul 8.15 sampai dengan pukul 8.45 pagi. Oke, dari Pak John sendiri ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Ya, berarti manfaatin lah ya momen Indonesia ini, setahun cuma 4 kali. Yang paling gede itu pengaruhnya di bulan Februari dengan November. Jadi teman-teman yang baru join atau yang udah pernah main MSCI ya, ini kesempatan buat cari cuan di MSCI ini masih ada di bulan Februari ini. Tapi nanti di bulan Mei atau bulan Agustus nggak terlalu pengaruh, nggak terlalu berdampak ya, MSCI-nya. Jadi bulan inilah yang lumayan ya kalau pengen memanfaatin momen dari MSCI ini. Itu sih. Oke, oke, baik. Ini dari Pak Bambang. Terima kasih Pak Remon, Pak Johan. Terima kasih kembali Pak Bambang yang Terima sudah kasih mengikuti Pak sampai Bambang. akhir. Dari Ada Hadi, semangat 2026, bullish nih Pak. Ya, 10.000 ya. Iya. Usman, MSCI itu berapa tahun sekali Pak? Tiap tahun. Biasanya setahun 4 kali. Oke, ini dari Let's Boys. Selain saham-saham yang disebutkan, apakah ada saham lain yang berpotensi masuk MSCI? Buat sementara sih belum ya. Mungkin ada tapi masih panjang perjalanannya, kayak mungkin kayak Kandik dari Dewa, ada VKTF juga bisa masuk small cap itu. Karena itu kan banyak ya, ada small cap, ada mid cap, ada standar. Nah, biasanya kan Hmm, orang lebih perhatikan yang standar 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 ya. indeks. Uh, Oke, oke. Ini kalau sahamnya Pak PP semua udah masuk MSCI ini kayaknya ya. PDIA belum. Oh, jadi betul betul. Uh, Iya, tapi kemarin BRPT, turunnya cukup BRPT juga ini. belum. Uh, BRPT Oke, juga oke. belum kayak. Ya sudah. Soal seperti itu saya kira 1 kali setahun, enggak, 4 kali setahun ya. Ada empat Pertanyaan kali pertama. momen MSCI dalam setahun. Jadi bisa pergunakan momentumnya. Seperti yang Pak John tadi bilang, di awal tahun dan juga akhir tahun itu yang paling 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 signifikan, yang paling apa namanya, yang, Berdampak ya. yang paling berdampak ya. Pergerakannya itu yang paling Hmm. paling liar Ya. tuh. Hmm. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan lain? Baiklah.
Kalau begitu, bila tidak ada pertanyaan lain, kita akhiri terlebih dahulu ya Pak ya, Joshua pada malam hari ini. Sudah pukul Ya. 20.05. Oh, ini Hmm. Teriak Septian. Jadi ya belum Pak, mungkin bisa lah jadi Agustus. Mari Siapa sama-sama doain. tahu ya, Siapa siapa tahu. tahu. Nah, Oke, biar kita biar Pak nggak bisa PPI juga nih. happy. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti Josia pada malam hari ini dan sudah setia sampai akhir dan juga sudah turut berpartisipasi dalam pertanyaan-pertanyaan semuanya. Thank you juga Pak Johan yang sudah menjawab semua pertanyaan yang ada. Kalau begitu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Johan, kita mohon pamitan terlebih dahulu ya. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Thank you Oke, thank semua. you. Bye-bye.